Oke, kita lanjut ke PPT yang ketiga ya. Pancasila sebagai dasar hidup dan pandangan hidup bangsa. Bagian 3 akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mari kita lihat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai yang terkandung di dalamnya adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda ya. Tetapi saling menghormati dan toleransi itu tidak sama dengan kamu ikut-ikutan loh ya. Misalnya tetangganya itu lagi merayakan Natal ya, kamu yang nggak usah ikut-ikutan nyari Santa Claus untuk minta kado ya. Nah itu kan budayanya Natal gitu, tidak sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Jadi jangan dibalik loh ini ya. Kita lanjut ya, nih kamu udah baca semua ya. Kita lanjut aja, cepet aja. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak semena-mena terhadap orang lain ya. Jadi bullying itu tidak sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila ya, karena bullying itu juga semena-mena terhadap orang lain. Kemudian kita lanjutkan aja ya. Itu lainnya kau baca sendiri. Persatuan Indonesia, nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi ya. Ini sudah ditunjukkan oleh para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi para pahlawan itu mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya sendiri itu dipertaruhkan ya. Banyak yang tewas saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Jadi cinta tanah air itu diwujudkan dengan berbagai macam ya. Salah satunya adalah merasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia ya. Kamu nggak usah berkecil hati loh menjadi bagian dari negara Indonesia ya. Memang negara Indonesia ini masih banyak kekurangan ya, tapi dengan kekurangan itu bukan berarti kamu merasa tidak bangga lalu sedih menjadi bagian Indonesia. Tapi harusnya kamu adalah sebagai generasi muda itu punya tujuan ya, gimana caranya supaya kekurangan itu tidak terjadi di masa yang akan datang. Ya, mari kita bangun negara Indonesia. Kemudian pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa, sekaligus mendorong pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Jalin kerjasama dan atau gotong royong ya. Kerjasama dan gotong royong ini sangat bagus ya, kecuali dilakukan pada saat ujian. Itu nggak boleh, itu namanya contek-contekan ya. Malah itu apa? Malah nanti nggak dikeluarkan nilainya ya. Berikutnya, mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ya, ini sila keempat. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam musyawarah itu pakai semangat kekeluargaan. Jadi kamu nggak perlu gontok-gontokan ya, nggak perlu gebrak-gebrak meja, angkat-angkat kursi nggak perlu ya. Kemudian semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kita lanjut ke sila kelima ya. Ini kamu bisa baca semuanya. Langsung aja ya. Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Nih yang poin nomor 5 ya. Jadi kita juga harus apa? Harus bersemangat untuk membangun bangsa Indonesia supaya terus maju ya. Baik secara material, ya material itu maksudnya secara kelihatan barangnya, misalnya apa pembangunan gedung, pembangunan fasilitas umum maupun spiritual. Spiritual itu adalah jiwanya atau semangatnya. Ya. Kita lanjut. Inti dari nilai Pancasila itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga adalah nilai praksis ya. Nah, saya langsung aja ke contoh ya. Kamu kan udah baca ini PPT-nya. Misal nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kita jabarkan ke nilai instrumental. Jadi instrumental ini adalah penjabaran dari nilai dasar. Nah, nilai ketuhanan kita menjabarkan dalam undang-undang. Maka dibuatlah undang-undang, misalnya undang-undang tentang perkawinan ya. Maka dimasukkanlah unsur dari ketuhanan yang Maha Esa tadi di dalam undang-undang perkawinan. Misalnya tidak diperbolehkan menikah sesama jenis. Ya. Kenapa
Kenapa? Karena di Indonesia itu kan semua agama di Indonesia tidak memperbolehkan adanya pernikahan sesama jenis. Maka dimasukkan di dalam nilai instrumental berupa undang-undang, di dalam undang-undang pernikahan tidak boleh menikah sama jenis, ya. Lalu ya dijelaskan lagi dalam nilai praksis. Jadi nilai praksis ini merupakan penyebaran dari nilai dasar, nilai instrumental, ya. Nilai praksis ini adalah penjabaran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya udah, berarti kalau orang mau menikah sama jenis itu nggak boleh. Titik. Tidak boleh ada kecuali-kecuali, ya. Gimana Ustazah kalau yang satu udah operasi kelamin, ya, tapi terakhir mereka sama-sama kelaminnya sama nih. Tapi yang satu udah operasi kelamin sehingga mereka kelaminnya jadi berbeda. Ah, ini lain kisah. Ini harus kita bahas lebih lanjut ya, tapi di materi lain nanti ya. Tahan dulu keponya, ditahan ya. Kita lanjut pengamalan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara berakibat setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila. Ya, pengamalannya apa? Yang pertama, mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Tolong patuhi peraturan yang berlaku. Jadi kalau ada yang bilang peraturan dibuat untuk dilanggar, itu enggak seperti itu. Peraturan dibuat itu sebenarnya untuk apa? Untuk keselamatan diri kita sendiri. Bayangkan di dalam peraturan berlalu lintas, kalau lampu merah itu kan harusnya berhenti, ya kan? Kalau hijau, kalau lampu hijau kita harus jalan terus. Dibalik sekarang, lampunya merah kamu jalan terus, nabrak, ya nggak? Lampunya hijau kamu berhenti, ditabrak dari belakang, ya. Makanya ya aturan itu harus kita tegakkan, harus kita patuhi, ya. Baik, selanjutnya kamu bisa baca sendiri. Kita lanjutkan. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam lingkungan keluarga. Ya, saya yakin nih kamu sudah mengamalkan semuanya nih. Selalu tekun dalam beribadah, menjaga kerukunan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Di lingkungan sekolah, menghormati guru dan sesama teman. Rajin dalam belajar untuk meraih prestasi. Dan lain sebagainya. Ini saya juga yakin kamu sudah melakukan ini ya. Di lingkungan masyarakat, ya, bisa dibaca sendiri. Berikutnya di lingkungan bangsa dan negara, ya. Jadi di lingkungan bangsa dan negara itu, ya, misalnya apa? Membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku, ya. Nah, ini biasanya orang tua kamu pernah diajak ayah atau ibuku bayar pajak nggak? Nah, itu salah satunya adalah menjalankan ini, ya. Oke, itu aja videonya. Kalau ada yang dianggap tidak jelas, ya kamu bisa japri saya, bisa WA, bisa melalui DM, inbox ya, boleh semua. Insya Allah akan saya balas satu persatu ya. Mohon maaf kalau ngomongnya belibet, agak-agak kurang jelas ya, karena masih amatir, belum jadi YouTuber profesional ya. Harapannya adalah semoga kamu semua selalu sehat dan selamat, sehingga kita bisa kumpul lagi di Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta ya. Baik, sekian dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.